Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala wa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini saya bisa menghadiri ke majelis yang insyaallah sangat berkah ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mau menyampaikan bab yang sudah umum, tapi saya perbarui. Nggih. Perbarui tentang apa? Tentang tidak boleh meremehkan orang mati gitu. Nggih. Tidak boleh meremehkan orang mati. Ini larangan dari agama, meremehkan itu. Siapa yang melarang begitu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki saya sudah membacakan hadis ini di tempat ini 2 kali. Cuma saya tambahkan dengan keutamaan kita menyayangi orang yang sudah mati. Iya. Menyayangi orang sudah mati. Dari mana hadisnya? Yang pertama riwayat Imam Bukhari Muslim niki. Yang Nabi melarang orang itu meremehkan orang yang sudah mati. Walaupun kita ini tidak begitu tahu tentang siapa dia, dari mana dia, bagaimana amalannya, itu bukan urusan kita. Nggih. Urusannya kita menghormati manusia yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki keterangan yang akan saya baca, yaitu hadis riwayat di sini ada dua riwayat. Yang pertama yang pasti itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-555. Mudah mengingatnya, 35. Ya, 35. Telok lemak ya. Tapi ini bukannya 53 kali maksudnya ya, 53 kali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiya mugi ngridani sapa Allahu Allah anhu saking Abu Hurairah. Nah, saya ingatkan lagi keutamaannya orang baca hadis ya. Keutamaannya, di antara keutamaannya orang baca hadis mesti mendoakan para sahabat. Nggih. Lah panjenengan baca radhiyallahu itu kan donga. Nggih. Radhiya mugi ngridani sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Nah, kan semua kitab hadis mesti menyebut nama sahabat ada radhiyallahu anhu. Kalau nyebut namanya Pak Suryadi tidak perlu radhiyallahu. Loh nggih, nyebut namanya Pak Andi tidak perlu radhiyallahu. Mungkin adabnya adalah rahimahullah. Tapi itu kalau sudah mati gitu ya. Tapi kalau masih hidup mungkin hafizahullah. Semoga Allah melindungi. Kalau sahabat itu kok pakai radhiyallahu? Lah, panjenengan kudu tahu. Nggih. Pengen tahu. Nah, niki saya buka Qur'annya. Nah, niki karena saya pakai baju seragam ini, jadi harus Quran hadis niki ya. Niki bawa baca Qur'annya niki. Niki lho iya, niki enggak main-main niki. Nggih. Monggo dibuka yang pakai aplikasi buka niki. Buka nih. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tepatnya, monggo. Tepatnya di dalam surah At-Taubah ayat 100. Buka.
Niki saya kasih pembukaan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Nah, sampai di sini. Monggo panjenengan sambil renungkan terjemahnya ayat ini, renungkan terjemahnya, dan nanti saya maknani. Ini penting menjadi ilmu buat kita agar tahu siapakah itu sahabat. Kok sampai setiap baca hadis mesti radhiyallahu, padahal radhiyallahu itu tidak ada dalam hadisnya. Itu tulisannya Coba panjenengan kalau baca hadis ini niki perhatikan niki. Hadisnya Nabi itu cuma di sini. Ya. Cuma di sini. Ini sambil contoh satu niki. Niki. Jadi isinya di sini, isi hadisnya niku. Mulai dari faqalu fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu matat. Niki contoh hadis satu. Contoh hadis lain, niki contoh hadis lain niki. Nah, contoh hadis lain. Kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Ini isi hadis. Terus fadlu kasratil musallin, keutamaan jika orang yang meninggal kok banyak yang nyolati. Ini keutamaannya ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Isi hadisnya cuma ini. Ma min rajulin muslimin yamutu. Ini isi hadisnya. Radhiyallahu anhu itu bukan hadisnya, tapi itu adalah ulama yang membuatnya. Bahwa setiap ada nama sahabat itu ada radhiyallahu anhu. Untuk orang biasa nggak boleh atau nggak boleh itu, nggak level, ya, nggak level. Misalnya kepada yang terhormat Bapak siapa ya? Bapak Heru misalnya ya, radhiyallahu anhu, iku sing nyiyarno kudu dikeplaki itu tuh ya. Wong Pak Heru wong sukun kok lek ngumumno pengajian lali kok gitu, radhiyallahu anhu. Ini Qur'annya Pak berbicara radhiyallahu anhu niki. Wasabiqunal awwalun utawi pira-pira sahabat kang disii mlebu Islam, al awwalun kang kawit-kawitan kabeh minal muhajirin bayani tegese sangka golongan muhajirin. Nah, niku lek maknane gitu ya. Adapun orang generasi awal yang mendahului masuk Islam dari golongan Ansor dari golongan muhajirin wal ansor. Nggih, lan pira-pira wong Ansor tegese Madinah, yaitu sahabat yang ada di Madinah. Walladzina lan pira-pira wong akeh ittaba'u kang padha anut sapa alladzina hum ing as-sabiqinal awwalin bi ihsanin kelawan bagus radhiyallahu anhum. Nah, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah anhum sangking Ansor lan Muhajirin. Wa radulan ridha sapa Ansor Muhajirin anhu ing Allah. Wa a'adda. Lah niki Pak, bedanya kenapa kok mereka itu radhiyallahu anhu niki. Wa a'adda lan wis nyawisaken sapa Allah. Allah sudah nyiapkan. Nggih. Wa a'adda. Pak, temenanan niki Pak, iki kiai temenanan niki. Bukan kawin niki nggih. Enggak. Wa a'adda lan nyawisaken sapa Allah lahum kanggo sapa? Kanggo as-sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Napa sing dicawisaken? Jannatin, pira-pira kebon surga.
tajri kang mili tahtaha ing dalem isore jannat apa al anharu pira-pira bengawan, pira-pira sungai, khalidina hale padha langgeng sapa muhajirin lan ansor fiha ing dalem jannat abadan ing dalem saklawase. Zalika utawi mengkono-mengkono a'adda lahum jannat al fauzu iku kepejanan al azim kang agung. Ayo, sapa sing luwih Jawa karo aku? Siapa yang lebih Javanese daripada saya? Kayak saya lebih Javanese saya ini. Nggih, lek wis tepat maknani kitab. Lha niki Pak, bahwasanya kita kalau nyebut namanya sahabat itu ada radhiyallahu. Kenapa? Gusti Allah yang ngajarin begitu. Kenapa kok radhiyallahu anhu? Karena sudah ridho Allah, maka wis disiapno surga. Dari ayat inilah para sahabat itu tak mungkin ngelakoni barang salah. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi dan masuk Islam. Itu Kenapa? Loh, sahabat itu sudah disediain, sudah ada kaflingnya. Ya, maka ini menjadi landasan para ulama. Kalau sahabat itu beramal, itu tidak mungkin nyimpang itu. Kalau nyimpang ayatnya keliru. Ya, ayo coba pikir. Ini ilmu nih, ilmu agak tinggi sedikit. Kalau sahabat ngelakoni sesuatu pasti benar. Saya katakan pasti benar. Kenapa? Kalau sahabat gak benar berarti ayatnya keliru. Artinya yang sudah dilakoni oleh sahabat itu mesti sudah dapat lisensi dari Nabi, baik terucap maupun tidak Kenapa? Karena kalau nanti ada sahabat itu keliru, salah, berarti keliru. Kenapa kok keliru? Ayatnya sudah disediain surga kok masih keliru. Begitu loh. Maka dari situlah para sahabat mendapatkan gelar, mendapatkan doa setiap pembacaan hadis radhiyallahu anhu. Lah radhiyallahu anhu itu bukan hadisnya, tapi buatannya ulama. Jadi kalau panjenengan baca hadis mesti ada radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu bukan hadisnya, tapi doa yang oleh ulama ditulis ketika nulis hadis gitu loh. Ya, jadi hadisnya cuma potongan kecil ini. Potongan misalnya wa ani ibni Abbasin, dan riwayataken saking Ibnu Abbas, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lah ini bukan hadisnya. Semoga Allah meridhoi Abdullah dan Abbas. Karena pakai anhuma. Ani ibni Abbasin saking anak lanangi Ibnu Abbas. Berarti di situ ada dua orang, satu anaknya, dua itu bapaknya. Maka ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Abdullah dan Abbas. Lah Abbas dan Abdullah ini punya jasa besar kepada Islam, layak di radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Ya ini hanya berlaku untuk sahabat gitu. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kok sallallahu alaihi wasallam? Loh iya. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat tak henti-henti bersolawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tak henti-henti terus. Maka saya katakan, apa ada malaikat nganggur itu? Ya enggak ada. Iya, malaikat nganggur itu enggak ada. Malaikat itu ya kalau orang PCM Sukun itu pengangguran banyak. Di antara yang datang pengajian ini rata-rata pengangguran ini. Ya. Gak duwe dagangan maksudnya. Lek duwe dagangan itu mesti di sini dagangan itu. Iya, apalagi teko isu badine iso 500 700, itu iso pengajiannya ditunda itu ya. Ya, ini berkahnya orang pengangguran itu ya. Berkahnya ibu-ibu pengangguran, bapak-bapak pengangguran itu diantaranya ngaji.
Iya, ngaji. Jadi niki radhiyallahu anhu ya. Kalau Nabi itu disolawatin, kalau namanya disebut itu disolawatin. Kenapa? Allah itu tak henti-henti dan malaikat itu pekerjaannya apa? Aktivitasnya malaikat itu ya bersolawat dan bertasbih gitu. Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin. Niki contoh, ma min rajulin, ma ora ono min rajulin saking wong lanang muslimin kang muslim, ya mutu kang mati. Tidaklah seseorang muslim yang mati fayakumu ala janazatihi, fayakumu nuli ngadeg ala janazatihi, nyolati janazai muslim, arbauna sopo 40 rojulan apane wong lanangi. Tidaklah seseorang muslim yang mati lalu disolatkan oleh 40 orang. Jadi Pak, 40 orang. Wih, 40 loh. La yusyrikuna kang ora musyrik sapa arbaun billahi kelawan Allah ya. Billahi kelawan Allah illa syafa'ahumullahu fihi. Niki Pak, di angen-angen niki. Illa syafa'a kajaba nyafaati maringi pertolongan ing 40 sapa Allahu Allah fihi ing dalam mayit. Maksudnya ya apa? Kalau ada orang mati disolatkan 40 orang, maka yang 40 ini telah memberi 40 orang ini oleh Allah diberi syafaat untuk siapa? Untuk orang yang mati. Jadi orang yang nyolati itu secara tidak langsung adalah memberi pertolongan kepada siapa? Kepada yang mati. Pertolongannya dari siapa? Dari Allah. Jangan diputus pertolongannya dari lewat siapa? Lewat orang yang Lah ini riwayat Imam Muslim. Riwayat rawahu Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ke-948. Gitu. Jadi para jamaah Bapak yang dimuliakan oleh Allah sekalian, orang yang menyolatkan jenazah itu punya oleh Allah diberi, akhirnya punya apa? Punya syafaat, pertolongan untuk siapa? Untuk orang yang mati. Subhanallah, kalau yang nyolati sampai 100 orang, apalagi sampai 1000 orang, yang nyafaatiku ya opo tambahan 40 aja sudah gitu. Itu hikmah yang pertama, nggih. Ini contoh. Jadi kalimat hadisnya itu hanya mulai dari mamin muslimin yamutu gitu loh. Radhiyallahu anhu itu adalah buatannya ulama. Gitu loh. Jadi kalau panjenengan itu baca radhiyallahu anhu, itu bukan nabi yang baca itu. Nanti dikirain nabi baca itu. Itu buatannya ulama. Ulama siapa? Ulama ahli hadis yang nuliskan itu. Gitu loh. Sebagai apa? Sebagai penghargaan sebagaimana Allah menghargai kepada para sahabat dengan kalimat radhiyallahu anhum. Iya, gitu. Jadi orang yang masih hidup bisa memberi syafaat menurut hadis riwayat Imam Muslim. Siapa itu? Orang yang mensolatkan jenazah itu oleh Allah diberi hak syafaat, diberi hak memberi pertolongan. Kenapa kok dikatakan syafaat? Iya, lawang sudah mendoakan. Doa itu adalah pertolongannya orang yang masih hidup. Begitu. Nah, orang sholat jenazah itu adalah orang yang mendoakan jenazah. Begitu. Maka dalam hal ini kalimatnya pakai illa syafa'ahum. Syafa'ahum maringi syafaat hum ing arba'in sapa Allah fihi ing dalam mayit utawa fihi ing mayit utawa fihi krana mayit gitu. Nah, ini panjenengan dan saya semuanya, saya dan panjenengan kita semuanya ini dianjurkan untuk memperbanyak memberi syafaat
dengan menyolatkan jenazahnya saudara kita. Begitu. Dan tak perlu bukan tak perlu ya, dan tidak boleh meremehkan jenazah siapa saja asalkan dia itu beragama Islam dan dia punya KTP Islam dan dia sudah nyata-nyata tidak menyembah berhala, maka kita tidak boleh meremehkan gitu. Kenapa? Karena Rasulullah melarang orang meremehkan jenazah seperti yang pernah terjadi di zaman sahabat. Nah, tapi nanti jangan kemudian Ustadz, berarti yang terjadi apa yang terjadi di hadis yang sampean baca nanti itu sahabat meremehkan, berarti itu benar. Bukan begitu maksudnya. Artinya ini pernah terjadi oleh Nabi ditegur, tetap itu keliru, tapi setelah itu maksudnya diluruskan bahwa meremehkan itu tidak boleh begitu. Nah, niki di dalam hadis niki dikatakan bahwasanya perempuan yang menjadi tukang sapunya masjid itu meninggal dunia gitu. Jadi di masjid Nabawi itu oleh oleh para sahabat dulu tukang sapunya itu ketika meninggal tak diberitahu kepada Nabi. Tukang sapunya masjid itu mengatakan meninggal dunia, para sahabat itu tidak memberitahu Nabi, tiba-tiba tak menyapu di masjid. Nabi itu ternyata memperhatikan mana tukang sapunya ini. Para sahabat itu mengatakan matat, ya wis mati Nabi gitu. Faqala, Nabi itu mengatakan afala kuntum azantumuni, tidakkah kalian itu, kenapa kalian itu tidak memberitahu saya begitu. Faka'annahum sawwaru amroha. Katanya riwayat di sini, katanya riwayatnya Imam Bukhari niki dikatakan niki seakan-akan sahabat itu meremehkan gitu loh, meremehkan urusannya si perempuan tukang sapu masjid tadi. Lalu Nabi faqala dulluni ala qabriha, tolong tunjukkan kuburnya kepada saya. Itu katanya Nabi, tolong tunjukkan kuburnya kepada saya. Di mana kuburannya? Kuburan Kacuk, apa kuburan Kendal Payak, apa kuburan Panjen, apa kuburan mana? Terus akhirnya fadalluhu, lalu mereka menunjukkan kuburannya, fasallu alaiha, lalu Nabi sholat di atas kuburannya. Ya, sholat jenazah di atas kuburannya, jenazah yang sudah gaib. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu ini kaitannya dengan syafaat tadi itu. Nah, ternyata syafaatnya itu selain diberikan kepada kalau Nabi sudah pasti mempunyai asy-syafa'ah al-uzma, mempunyai pertolongan agung nanti di hari kiamat. Selain di dunia punya syafaat Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberi gitu. Dan juga diberikan kepada orang yang mensolatkan jenazah dalam rangka memberikan pertolongan kepada jenazahnya. Dilewatkan siapa? Dilewatkan orang yang sholat. Kalau nggak sholat si mayit, maaf, kalau ada mayit nggak ada yang nyolatin, nggak dapat syafaat. Kenapa? Nggak ada yang nyolatin kok. Syafaatnya Allah kan diberikan kepada orang yang nyolatin. Yang nyolatin membantu kepada orang yang meninggal dunia. Nah, akhirnya Nabi itu sholat. Nah, sholat sebagaimana sholat jenazah itu di atas makamnya perempuan tadi. Terus wazada Muslimun, Imam Muslim menambah, summa qala, mongko kari-kari ngendika sapa Kanjeng Nabi, kemudian Nabi dawuh, inna hadhil kubur, sesungguhnya pemakaman itu, katanya Nabi, pemakaman ini loh, semuanya ini yang dimakamkan di sini, ya, mamlu'atun iku kebek, zulmatan apane petenge, ala ahliha, nutupi ing atase ahliha, penduduk kubur iki. Jadi ini penduduk kuburan ini semuanya dalam kegelapan, ya. Terus wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati,
Wa innallaha lan sa'tuhni Allah yunawwiruha iku madangi sapa Allah ha ing kubur lahum maring ahliha bisolati sebab salat ingsun. Jadi pakai sebab. Kalau panjenengan dapat syafaat itu namanya sebab, bukan sampean yang nolong. Sampean solati. Menurut tadi riwayatnya siapa? Riwayat riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Panjenengan sholat jenazah. Panjenengan sholat jenazah, panjenengan dapat kartu syafaat dari Allah. Untuk apa? Untuk si mayit itu. Tapi panjenengan bukan yang memberi pertolongan secara hakikat. Sampean namanya sebab. Gitu loh. Sampean sebagai penyebab begitu. Nah, niki bab masalah sebab niki kudu dipahami. Jangan dikira panjenengan itu kok kemudian menolong mereka, enggak. Sebab apa? Sebab dungane. Sebab apa? Sebab salate. Sebab apa? Sebab yang lain gitu. Maka di kita kalimatnya syafa'ah, maringi syafaat sapa Allah. Hum ing wong 40. Fihi untuk si mayit. Gitu. Gitu, Pak. Nah, niki dalam hal ini Nabi itu berkata, ini loh kuburan mamlu'ah, ini kebak peteng. Terus ini kuburan semuanya peteng. Ya, penduduk kuburnya itu peteng. Wa innallaha yunawwiru lahum bisolati. Dan sesungguhnya Allah telah menerangi penduduk kubur ini, penduduk kuburan ini bisolati. Sebab, nah gitu loh. Sebab kelawan sholat ingsun, sebab sholat saya Allah menerangi, begitu loh. Itu begitu cara memahami. Jadi makhluk itu tidak bisa membuat apa-apa kecuali Allah yang memberi. Maka Nabi ketika melakukan sholat, sebab sholatnya ahli kubur itu diterangi oleh Allah. Sama dengan tadi itu, orang yang disolatkan oleh 40, maka 40-nya itu oleh Allah diberi syafaat. Lalu syafaat itu untuk siapa? Untuk mayit yang disolatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga panjenengan dan saya nanti kalau mati banyak yang nyolati. Insya Allah orang yang rajin nyolati, yo ka ado-ado pasti akeh sing nyolati. Begitu itu kan hukum timbal balik. Bahasanya sing rajin nyolati ya pasti engkau lek mati akeh sing nyolati. Sing gak nyolati ya berarti gak akeh sing nyolati. Begitu aja. Begitu. Nah, ini sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kalau ternyata saya mati yang nyolati itu ternyata banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak alhamdulillahkan duluan begitu. Ya, kenapa? Karena itu akan memberi syafaat kepada saya. Lewat siapa? Lewat orang yang nyolati, begitu. Kalau sampai yang nyolati itu 40.000, ibaratnya itu kendaraannya itu sudah Alphard itu. Kendaraannya sing nyolati omong pitu. Waduh, ini becak ini. Kendaraannya becak ini. Abot nih ya. Tapi kalau yang nyolati ternyata 40.000. Waduh, luar biasa itu. Apalagi yang nyolati itu para kiai-kiai. Satu Kiai Suryadi, 2 Kiai Andi. Aku makmum dek buri. Ya, mulai tekone telat. Mas yo kiai lek telat ya dek buri ya. Iya, harus adil ya. Gitu. Niki Pak, ajarannya kita ternyata tolong menolong itu bukan hanya di dunia. Ya sampai mati ya tolong menolong gitu. Kenapa? Lo hadisnya begitu. Hadisnya nyuruh kita tolong memberi syafaat Allah kepada orang yang nyolati. Untuk siapa? Untuk yang mati. Begitu. Dan tidak sekedar nyampe sholati. Sampai tiap hari pun kita berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sampai oleh agama kita diajarin, setiap khutbah kita disuruh mendoakan semua umat Islam. Yang mati, yang hidup kita doakan. Kenapa? Itu syafaat.
itu jadi pertolongan. Jadi pertolongan untuk yang mati. Dilewatkan orang yang doa. Hebatnya keajaiban doa. Ini keajaiban doa itu luar biasa, Bapak. Gitu. Bisa menembus langit sungguhan itu. Takdir saja bisa berubah. Takdir itu bisa berubah. Yang kita tidak tahu di langit itu bisa berubah. Gara-gara apa? Gara-gara doa. Maka panjenengan tidak boleh meremehkan doa itu. Jangan-jangan doanya yang sampean remehkan itu ternyata doa yang dikabulkan oleh Allah. Gitu. Doa yang kita remehkan itu jangan-jangan itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai, apalagi doanya waktu pengajian. Kalau doa waktu pengajian ini tambah keren ini. Kenapa? Yang mendoakan orang soleh. Siapaan yang soleh? Ini yang datang orang soleh semua. Sudah sangat soleh banget. Sangat soleh. Dengan cuaca 16 derajat Celcius. Teko walaupun telat. Kenapa? Aku teko di sian mang wis gak ono wong. Iki libur apa ora gitu loh. Soalnya sing lungguh mek loro dek kene iki ya. Ini kan sampai ketua takmirnya pun ndak ada ini kan. Jadi ini kok iki libur apa enggak gitu. Tapi aku yakin wis gitu loh. Kenapa? Ada meja gitu ya. Ada meja berarti enggak libur gitu ya. Itu sungguh sangat soleh panjenengan itu ya. Dan saya yang lebih soleh datang duluan soalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga memberi kesempatan saya mikir tadi. Iki ngaji ini apa ya? Akhirnya bawa kitab ini udah nggak begitu kepake gitu ya. Nggak begitu kepake. Rencananya saya bawa kayak ini, tapi tidak masalah. Gitu. Jadi ini tolong menolong kepada orang yang sudah mati. Penting nih Pak. Ya bukan hanya penting. Ya saya dan panjenengan ini kalau nggak ditolong yang hidup nanti mati gimana gitu loh. Wong Nabi nyuruh nolong kok. Kanjeng Nabi menyuruh begitu kok gitu loh. Tolong didoain gitu. Termasuk kita doakan jamaah kita yang wafat terlebih dahulu. Termasuk diantaranya Bapak Haji Zainuddin. Itu kan senior kita doakan, ya Allah ampunilah kekhilafannya, tinggikan derajatnya ya Allah. Loh itu kan itu doa gitu loh. Jadi tidak harus tidak harus panjenengan itu resmi bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Sekarang ini juga kesempatan mendoakan seperti itu. Ini sudah 40 menit ini. Bukan 40 ini 50. 1 jam 15 menit. Dengan keberangkatan saya tadi dari Telogom Mas ya. Iya. Nggih. Monggo, ada pertanyaan dari ibu-ibu kayaknya. Ibu-ibu duluan. Ibu-ibu. Monggo Bu-ibu. Lah itu, ibu dulu. Monggo Bu. Napa Bu? Waalaikumsalam. Sudah Bu? Ya, apalagi ibu-ibu? Sabun? Ini dulu ya. Ini dulu, satu dulu. Yang dianjurkan di sini adalah orang yang baru meninggal. Oke, sebagian ya. Di sini dikatakan, coba dilihat ini. Tusannu sholatul janazah jama'atan bi ijma'il muslimin. Nah ini saya baca dari awal, dari 1 ya. Saya baca dari atas. Soalnya kalau saya baca kok ternyata panjenengan tidak melihat keterangannya, nggak enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. 1 dari hadis tadi itu, istihbabu sholat alal qabri liman fatathu as-sholat alal mayyit. Jadi ibu-ibu, biar ibu yang nanya ini biar paham ini saya tampilkan di slide ini. Istihbabu sholat alal qabri liman fatathu as-sholat alal mayyit. Dianjurkan sholat di atas kubur bagi siapa? Liman fatathu as-sholat alal mayyit. Bagi orang yang ketinggalan tidak ikut sholat jenazah. Tapi jenazah yang sudah lewat
Maksudnya panjenengan sudah terlewat, meninggal sudah 7 tahun yang lalu, tidak disunnahkan. Seperti itu. Wastihbabuhu la niza'a fihi bainal ulama. Tidak ada pertentangan antara ulama bahwa itu memang sunnah. Kenapa? Karena Nabi sholat di atas kuburannya perempuan tadi itu. Gitu. Jelas gak? Jadi tadi keterangannya orang yang ketinggalan tidak ikut menyolatkan. Gitu ya. Kalau ketinggalan cukup mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu. Wa akrim nuzulahu. Nah, terus sebentar Bu ya. Nah, saya baca dulu, nanti ngangkat lagi, nanya lagi. Tenang, saya sampai jam 10 kok di sini. Enggak usah khawatir nggih. 10. Nggih. Qala Imam Ahmad. Imam Ahmad berkomentar, berkata, "Wa man yashukku fi shalat 'alal qabri, ya, fahuwa syari'atun sabitah." Ya, la yambaghi ingkaruha. Ya. Bahwasanya Imam Ahmad berkata, orang yang waman yashukku fi salat al-qabri fahiya syari'atun sabita la yambaghi ingkaruha. Jadi orang yang orang yang ragu tentang sholat di atas kuburan ini, padahal ini adalah syariat yang nyata. Artinya Nabi melakukannya begitu, gitu loh. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Maka ini tidak usah diingkari. Ya, andaikan ada orang ragu gitu loh ya, tidak usah diingkari. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, istihbabu i'lami aqaribil mayyit astiqaihi wa man lahu silatun biwafatihi. Dianjurkan pula mengumumkan kerabatnya mayit, teman-temannya atau orang yang mempunyai relasi dengannya. Ketika sudah wafat itu sunnahnya diumumkan, termasuk lewat WhatsApp, lewat Messenger, kemudian dan lain-lain. Wa anna hadza laisa minan na'i al-manhi, dan ini bukan termasuk mengumumkan yang dilarang, memberitahu itu. Ya. Fihi bayanu ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawadhu war rifqi bi ummatihi. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita tentang tawaduknya Nabi. Jadi Nabi itu tawaduk. Walaupun seorang Nabi, beliau itu datang ke makamnya orang yang oleh para sahabat itu agak diremehkan tentang kematiannya. Nabi itu enggak gengsi, gitu loh ya. Datang ke tempatnya dan dicari kuburnya, minta tunjukkan, gitu loh. Wa tafaqqada wa minata wa tafaqqudi ahwalihim, dan Nabi itu sosok pimpinan yang senantiasa memperhatikan keadaannya umatnya. Nah, ibaratnya kalau ketua PCM itu selalu keliling-keliling, datang mungkin seminggu sekali, kita koni sapa rek sing gak duwe-duwe kita utangi. Loh iya, Nabi itu begitu, nyari itu, ya Allah ini sapa rek gitu loh. Dikai ya. Betul. Wal qiyam bi hukukihim, dan melaksanakan hak-haknya. Wal ihtimam bi masalihihim, dan selalu memikirkan kemaslahatannya. Fi dinihim wa dunyahum. Jadi Nabi itu mikir urusan agama dan dunia. Maka saya dan panjenengan kayaknya nggak sanggup jadi Nabi itu ya. Karena Nabi itu diantaranya punya kewajiban mencari siapa yang punya hutang, Nabi mau melunasi gitu loh. Dicari itu Pak. Ada takmir masjid yang begitu. Jamaah mari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Wiritan sebentar. Cak sapa sing duwe utang durung mari iki? Ngacung kabeh. Termasuk Pak Suryadi itu ngacung disian. Cicilan mobile kok konsultasi ya. Falyakun qudwatan likulli mutawallin amran min umuril muslimin. Maka hadis tadi itu sebagai petunjuk kepada setiap pemimpin, mulai dari tingkat yang paling rendah RT sampai pimpinan tertinggi di suatu komunitas dan masyarakat, itu harus apa yang dilakukan Nabi itu menjadi qudwah, menjadi keteladanan. Jadi dari pemimpin itu mek ora mek diurusi. Wis bayar apa durung rek? Ora diurusi kutok.
Loro ya apa loro sehat apa gitu. Sampai ke persoalan yang sangat mungkin sangat privasi itu dibantu begitu loh. Nabi betul-betul mencari siapa yang butuh bantuan begitu. Fihi hadis ini isbatu dzulmatil qabri wa tanwiruha. Isbatu dzulmatil qabri wa tanwiriha. Di dalam atau wa tanwiruha sama ya, wa tanwiruha. Dalam hadis ini memberikan penjelasan bahwa kuburnya, alam kubur itu atau kuburan itu di alamnya mereka itu gelap. Gitu loh. Gelap. Wa huwa haqqun sabitun, dan itu nyata dan benar. Ya, dengan dalil-dalil lain selain dalil hadis tadi itu. Wa fihi barakatuhu sallallahu alaihi wasallam, isbatu barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi itu juga menetapkan keberkahan Nabi. Nabi itu memberi berkah luar biasa. Barakatihi sallallahu alaihi wasallam wa du'aihi, dan menetapkan doanya Nabi. Wa annallaha sallallahu alaihi wasallam, Allah taala yaj'aluhu sababan. Nah, ini tadi yang saya omongkan tadi itu. Bi solati sebab. Jadi Nabi itu memberi syafaat, bukan Nabi yang punya kuasa. Nabi diberi kuasa sebab syafaatnya Nabi, gitu. Sebab tetap Allah pemberinya, tapi dilewatkan Nabi, dilewatkan orang sholat jenazah, begitu. Wa anna Allah yaj'alu sababan fi tanwiril kubur ala ahliha, dan doanya Nabi itu dijadikan oleh Allah, doa itu dijadikan sababan, ya, sebab fi tanwiril kubur ala ahliha. Fal murad bid du'a huna as-salatu li anna sallallahu alaihi wasallam la yusalli 'alal mauta kullihim. 'Alal mauta kullihim. Yang dimaksud doa di sini adalah menyolatkan mereka itu. Nah, menyolatkan itu adalah doa, begitu loh. La yusalli 'alal mauta kullihim. Dan ini Nabi tidak mensolatkan semuanya orang, tapi yang kepada satu jenazah. Tapi berkahnya melimpah kepada di sekelilingnya, gitu loh. Jadi Nabi nyolatkan cuma satu jenazah, tapi berkahnya itu melimpah kepada yang tidak disalatkan, gitu loh. Buktinya ya Nabi mengatakan begitu, gitu loh. Terus fihi anihtiqaril muslim mahma kanat manzilatuhu, bahwasanya di dalam hadis tadi itu juga larangan meremehkan orang Islam, gitu loh ya. Apapun kedudukannya itu tidak boleh diremehkan. Terus ini yang penting niki, yang penting niki. Fihi fadlul inaya bil masajid wa tanzifiha. Dan dalam hadis ini juga memberikan pemahaman makna hukum bahwasanya kita dianjurkan untuk memperhatikan urusan masjid. Ya, urusan masjid. Sehingga orang yang ngurus kebersihannya masjid oleh Nabi disolatkan sampai dicari di mana kuburannya. Itu berarti Nabi memperhatikan urusan menganggap orang yang ngurusi masjid itu adalah urusan besar, berhak mendapat penghargaan. Apalagi panjenengan tercatat sebagai takmir. Maka panjenengan akan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah sebagai hadiah pahala yang mengalir kalau sampai panjenengan ini tercatat sebagai orang yang ngurus masjid, begitu. Kemudian yang berikutnya, as-salatu alal qabri wa alal janazah mustasnatun minas salat fil maqbarah wa salat ilaiha, gitu ya. Ini keterangan aja bahwasanya salat di atas kuburan jenazah yang belum kita mendapatkan waktu nyolati itu termasuk perkara yang diperbolehkan, gitu. Terus annad du'a yanfa'ul amwat fis salat wa kharijiha. Nah niki Bu, panjenengan tadi kan nanya, ini sudah katut semua, tak baca sekalian semuanya. Bahwasanya doanya orang yang masih hidup memberi manfaat kepada orang yang mati fis salat wa kharijiha, baik ketika salat jenazah maupun di luar salat wa kharijiha, begitu. Niki keterangan nih ulama, begitu. Niki para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang terakhir niki memberikan apa? Banyak ternyata ini di dalam keterangan hadis tadi itu. Yang berikutnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastati ujal banafin wala daf'adrin walau kana yamliku syai'an min amri la nafa'ahum bila du'ain. Ini Nabi itu bisa memberi pertolongan hanya dengan doa gitu. Doanya itulah yang menolong. Maka doanya kita untuk orang yang sudah tiada itu adalah syafaat, pertolongan namanya. Tapi namanya sebab doa. Yang di sini dikatakan isbatul asbab. Di hadis ini memberikan petunjuk penetapan sebab, bahwa sebab di dalam agama ini ada. Gitu loh. Sebab yang kelihatan dan sebab yang tidak kelihatan. Kalau doa itu kan sebab yang nggak kelihatan. Panjenengan berdoa untuk orang yang nggak ada, udah mati orangnya. Panjenengan doakan. Sama panjenengan tahu nggak kalau itu sudah menjadi sebab? Artinya melihat nggak gara-gara doanya panjenengan itu oleh Allah dijadikan syafaat itu? Kan nggak kelihatan. Nah itu namanya sabab yang kita nggak kelihatan. Dan itu oleh Allah ditetapkan wa min ahammil asbab ad-du'a. Termasuk sebab-sebab yang paling penting itu adalah doa. Begitu, Pak. Itu sebab yang paling keren niku. Wis aku gak nyangoni duit le, wis nyangoni donga. Alhamdulillah. Itu sebab yang luar biasa itu. Iya. Nah, tapi itu aja dipraktikno kabeh ya kabeh dipraktek wis Pak Ustaz gak nyangonian Ustaz gitu loh. Gak nyangoni berkat Ustaz, nyangoni donga muga selamat. Enggak bahaya ta sampean gitu itu ya. Lah iyalah iku tego jenenge Ibu iya. Tego iku jenenge ya. Wadem-wadem melaku ke pontang-pontang naik sepeda motor mek disangoni donga. Ya sing sampurna sekalian ana berkate ya ana donga. Nah gitu loh ya. Donga itu wis otomatis nggih. Panjenengan tiap hari sudah mendoakan saya tanpa diminta itu. Kenapa? Lah panjenengan salat kan? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Lah itu kan doanya untuk saya itu sebagai orang soleh. Kan begitu. Ya. Ya udah wis ojo dibala-baleni ku ya. Dek mek sepisan gak apa-apa Ustaz. Matur nuwun Ustaz, muga-muga Gusti Allah sing bales. Gak usah panjenengan ngomong Allah yang bales, Pak gitu. Ndak iki mek selingan ya. Ben gak turu sing ndek buri itu ya. Ya gitu. Ya. Nggih. Gitu Bu, kayaknya nggak perlu dijawab itu udah terlalu jelas itu ya. Iya, nggak usah dijelaskan toh? Iya, kalau ngaji sampai selesai nggak usah dijelaskan. Apa Pak? Waalaikumsalam. Oke. Oke, betul Pak. Sudah betul itu, nggak keliru. Jadi setiap amalannya orang yang masih hidup dilakukan oleh anaknya, orang tuanya dapat. Begitu. Amal soleh dapat. Kalau amal buruk mereka tidak langsung dapat, cuma dia nggak nyaman melihat. Di dalam kitab Ar-Ruh niku, hadis asar. Bahkan di dalam kitab ini, nih saya anukan nggih, saya tunjukkan nggih. Saya tunjukkan ini. Saya sudah nerangkan berkali-kali niki bahwa kalau amalan buruk ya kalau amalan ya ta'adza. Ini penting niki. Nah, niki saya tampilkan Pak. Bahwasanya keterangan di syarahnya Bulul Maram niki di Taudil Ahkam bahwa orang yang mati itu selain oleh oleh Allah diberikan pahalanya orang yang anak-anaknya yang melakoni kebaikan itu mereka oleh Allah diperlihatkan anak-anaknya yang beramal baik. Itu dia senang melihatnya.
Tapi kalau melihat amal buruk, ya, kalau melihat amal buruknya itu, mereka akan merasa tersiksa, artinya nggak nyaman gitu loh melihatnya. Ini keterangannya. Ya. Ini di dalam kitab Taudhil Hakam juga nih, bahwasanya orang yang, nah niki Pak, keterangan nih. Sing sampean takoni niku lho. Qala Syekhul Islam istafadat al-athar bi ma'rifatil mayyit bi ahwali ahlihi wa ashabihi fid dunya. Ini untuk menyemangati kita beramal ya. Istafadat al-athar, telah banyak keterangan hadis bi ma'rifatil mayyit, bahwasanya mayit itu tahu bi ahwali ahlihi, keadaan keluarganya, wa ashabihi fid dunya, dan teman-temannya di dunia, wa anna dzalika yu'radu alaihi, semua keadaan dan amal perbuatannya orang yang masih hidup yu'rad alaihi, ditampakkan kepada mayit itu. Sekarang ini panjenengan tidak perlu, saya dan panjenengan tak perlu mengadakan observasi bahwa Pak Zainuddin itu, Bapak Haji Zainuddin tahu kepada kita, bahwa tahu sekarang lagi pengajian. Tak perlu observasi. Hadisnya terlalu banyak yang menyampaikan. Wa yusarru bima kana hasanan. Mereka senang kalau melihat keluarganya itu beramal baik. Wa yata'allamu bima kana qabihan, dan mereka merasa sakit kalau melihat temannya atau keluarganya khususnya ngelakoni barang elek. Karena yu'rad, ditunjukkan. Kira-kira menurut keterangan dari asar-asar dan hadis ini yang terkait dengan ini, kira-kira bapak saya almarhum, nenek kakek saya, bakde bukde saya almarhum, itu saat ini sewenengnya luar biasa. Karena ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan. Ya Allah, anakku sing ganteng iku. Pengajian mulai subuh gak mandek sampai jam 8. Gitu. Seneng bapak saya itu. Di antara yang memotivasi saya ngelakoni apik itu karena tahu ini sudah lama. Sudah puluhan tahun yang lalu tahu keterangan asar-asar ini. Dan ini ditetapkan di kitab syarahnya hadis Bulughul Maram. Seneng banget. Ya Allah, anakku salah ganteng, pinter, rajin, pengajian mulai subuh gak mandek sampai jam 8. Gak rugi aku membiayai mondok anakku. Kira-kira begitu. Ini wa yusarru, dan bungahaken bimakana hasanan, sebab amalnya keluarganya yang masih hidup itu baik-baik. Wa yata'allamu lan rumangsa lara, krasa piloro awake bimakana qabihan, sebab amal elek sing dilakoni keluargae utawa kancane. Wajaat al-athar bitalakihim wa tasaulihim idza syaallah, dan seterusnya. Bahwa asar hadis yang menurunkan dengan ini sudah sangat banyak. Maka kalau panjenengan beramal soleh, bapak yang bertanya ini ataupun kita semuanya saat ini beramal soleh, itu sejatinya adalah telah membahagiakan keluarga yang sudah wafat. Sebaliknya, naudzubillah, anak keluarga kok teman-teman kita itu kelakuannya welek kabeh, maka sejatinya itu adalah telah menyakiti, bahkan mungkin wis ngobong-ngobong nang keluarganya yang meninggal dunia. Begitu. Ini keterangan tidak bisa diabaikan ini, gitu loh. Jangan kemudian orang kalau sudah mati itu terputus amalnya. Maksudnya terputus, dia tidak bisa beramal sendiri, gitu loh. Paham maksudnya? Idza mata ibnu Adam, lek menungso iku mati, ingkoto amaluhu, terputus amalnya. Maksudnya dia tidak bisa beramal sendiri. Tapi lek anaknya beramal, anaknya ada di dunia sebab dirinya, maka dia dapat. Lalu saya ngajar, menyampaikan ilmunya diamalkan, saya mati, panjenengan telah memberi amal kepada saya, gitu loh.
Jadi orang itu nggak ngerti masalah ingkotoa amaluhu itu. Orang udah mati itu terputus amalnya, sudah nggak bisa ngapain. Ya bener, tapi orang lain bisa menjadi sebab dia mendapatkan pahala. Begitu. Maka ada namanya sedekah jariyah, ada sholat jenazah, ada doa untuk yang meninggal dunia. Lah itu tadi keterangannya begitu. Jadi kalau kita berdoa itu namanya memberi syafaat, memberi pertolongan, begitu. Maksudnya idza mata ibnu Adam itu begitu, bahwa kalau manusia sudah mati ya wes, gak iso nyekel handphone. Ya, gak bisa pegang handphone, gak bisa apa? Gak bisa baca Quran, gak bisa apa? Gak bisa naik motor, gak bisa naik mobil. Itu, gak bisa apa? Gak bisa sholat. Tapi disolatin, begitu. Ya gitu, itu maksudnya begitu. Jadi ini perlu penegasan berulang-ulang nih, gitu. Karena orang sholat jenazah itu, ya orang sholat jenazah itu loh. Orang sholat jenazah itu yang sholat yang mati apa yang hidup? Hah? Si orang sholat jenazah itu yang mati apa yang hidup? Yang hidup, tapi yang dapat yang mati, gitu loh ya. Nah makanya yang putus itu maksudnya dia nggak bisa sholat sendiri, gitu loh. Tapi kalau disolatin dapat, gitu loh. Maka tadi itu ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, kalau disolatin sampai 40 orang, maka Allah memberikan syafaat kepada 40 itu untuk si mayit. Begitu, Pak. Bukan hanya sholat, termasuk bukan hanya sedekah, pokoknya sing amale api-api yang bagus-bagus itu menjadi kesenangannya keluarga yang sudah meninggal. Dan kecelakaan yang luar biasa, orang punya keluarga, punya anak, amalannya buruk, maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi kesakitan orang yang melihat dari keluarga kita. Karena diperlihatkan oleh Allah, gitu loh. Diperlihatkan. Tapi itu namanya barang gaib. Asar-asarnya sahabat sudah menyampaikan seperti itu. Ya kita tidak tahu. Mungkin sebagian sewaktu-waktu panjenengan ditekani lewat mimpi. Mungkin itu. Ya, datang lewat mimpi. Misalnya saya mati datang ke panjenengan lewat mimpi. Tanya, siapa sing genti pengajianku? Gitu ya. Pak Suryadi, waduh ojo. Sesat nanti itu. Gitu ya. Nggih, ngapunten gitu nggih. Ini sudah 3 jam ini. Ya Allah, saya ditakoni mana? Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tentang sholat jenazah tadi. Ini bukan pertanyaan, cerita. Ya sebenarnya apanya nggak ada yang ditanyakan itu. Cuma mungkin saya berusaha membuat pertanyaannya gitu loh ya. Singkatnya ditakoni apa sakjane gitu loh ya. Jadi secara umum namanya sholat jenazah itu doa. Disebut sholat karena ada takbir dan ada ulu salam. Disebut doa karena ada ruku dan sujud. Jadi disebut doa karena gak ada ruku dan disebut sholat karena ada takbir dan diakhiri dengan sah. Nah, itu pahami panjenengan itu. Iku sholat ya iya, doa ya iya. Tapi panjenengan tidak bisa mengatakan ini doa, tidak boleh. Itu tidak murni doa. Kenapa? Ada takbir. Maka panjenengan kan tidak mengatakan doa jenazah toh? Lah iya toh. Salat. Lho awake dhewe sing ngomong iki. Mang jarene doa. Ya mari ngono salat. Nah, jadi kita harus pemahaman fikih yang utuh. Ngaji fikih itu wajib, Pak. Maka tadi itu tak beritahu di Quran itu Allah memerintah ngaji fiqh. Baca surat tadi itu. Falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun minhum li apa? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu supaya ngaji fikih. Maksudnya paham. Gara-gara gak paham itu barang bener jadi salah. Mergo gak paham. Ini bahaya loh. Ini mungkin hanya saya yang menyampaikan dengan tegas. Perkara panjenengan tidak mau ngikutin apa yang dilakukan mereka tidak masalah, tapi tetap butuh paham.
bahwa sholat jenazah itu tetap jenenge sholat. Kenapa? Lu sampean takbir kok. Lek doa enggak perlu takbir. Gitu loh. Lalu kenapa kok disebut doa? Karena tak memenuhi unsur sholat secara secara utuh. Enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Lalu di dalamnya isinya itu berdoa. Setelah baca Quran, baca sholawat, ketiga baca doa. Doanya bahkan bukan hanya untuk diri, bukan untuk si mayit, semua orang yang sudah mati. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Itu semuanya bahkan. Itu ajaran yang luar biasa bahwa kita disuruh peduli mendoakan orang lain yang sudah mati. Allahumma ighfir, ya Allah mugi-mugi panjenengan ngepura li hayyina, kanggo keluarga kita, orang-orang kita, umat Islam yang masih hidup. Wa mayyitina, sing mati kabeh. Loh itu jelas kan? Jelas. Maka disebut doa. Jadi tetap yang namanya sholat jenazah itu adalah sholat. Cuma unsur doanya itu lebih mendominasi. Tidak bisa dikatakan itu murni doa. Begitu. Sehingga dengan demikian, oh Ustaz saya tidak mau ikut yang ya tidak masalah ya, memang itu keyakinan kita. Ya, keyakinannya panjenengan, keyakinannya saya bahwa misalnya ini doa apa ngirim itu perlu perlu dijelaskan juga. Kalau mendoakan tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Tapi kalau mengirimkan amal yang berupa bacaan itu ikhtilaf. Lah perkara yang ikhtilaf itu tidak bisa kita mengingkari. Kenapa kok gak bisa mengingkari? Karena yang mengingkari itu berarti mengingkari maksudnya oh betul-betul tidak benar misalnya. Itu tidak bisa karena memang yang ikhtilaf ini harus diterima sebagai produk ulama yang berbeda pendapat, berbeda cara Kalau mendoakan, loh sudah sepakat. Saya tanya ke panjenengan, mendoakan apakah mengirim? Ini yang mendoakan ittifaq, sepakat. Tapi kalau mengirimkan bacaan itu ikhtilaf. Nah kita tidak bicara yang ikhtilaf ini, begitu loh. Maksudnya tidak mempertajam yang ikhtilaf. Artinya yang dilakoni kita ini berdoa, yang dilakoni orang lain pun juga berdoa. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Tergantung sudut pandangnya siapa. Begitu. Satu. Yang kedua, maknanya itu apa? Apakah maknanya itu mengirimkan? Apakah maksudnya mendoakan? Kalau mendoakan ya diikutin. Karena memang mendoakan. Begitu. Nah, terus yang berikutnya, perkara yang ikhtilaf ini adalah masalah yang memang ada sejak zaman dulu. Maka kita tidak usah tidak perlu untuk memperlebar gitu loh ya. Lek gelem monggo, gak gelem pun maksudnya kita taat patuh misalnya aku yakin yang begini monggo, gak yakin ya pun monggo. Ini ilmu, ini mazhab ilmu namanya, mazhab ilmu. Yang terakhir masalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu bagaimana Ustadz maksudnya? Kok malaikat Jibril itu sekarang adalah pensiun? Ya, malaikat Jibril pensiun. Saya tanya ke panjenengan, lah iya malaikat Jibril itu pensiun iku lha opo sekarang itu? Kira-kira ini apa WA-an, apa TikTok-an, apa ya? Ini maaf, jadi malaikat itu tidak ada kata pensiun. Kalau tidak bertasbih dia bersolat. Kenapa? Lah niki Pak, monggo kita ini akhirnya saya serius ini nerangkan. Tadi maunya nggak serius itu ya. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu lan sekabehane malaikate Allah yusholluna padha maca selawat. Yusholluna ini namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zamannya zaman hal dan istiqbal. Zaman hal itu sekarang berkelanjutan. Maka malaikat itu dan Allah senantiasa memberi rahmat. Kalau malaikat itu bersolawat untuk Nabi Muhammad, Allah itu memberi rahmat. Yang intinya nanti ketemu sama-sama rahmat. Sehingga disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin, rahmat. Zatiahnya Nabi Muhammad itu rahmat. Begitu. Malaikat terus tak henti-henti berselawat. Begitu, Pak. Jadi kalau pensiun lah opo? Ayo kalau pensiun ngapain? Kalau ada malaikat pensiun berarti ngapain? Ya enggak ada, Pak. Anu paling nang balik kambang paling le isu. Ya, iya gak bisa. Yang jelas bersolawat dan bertas. Kok bisa bertasbih? Lah di Quran diterangkan surat Al-Baqarah, ataj'alu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusab. La nusabbihu itu fi'il mudhari'. Jadi malaikat terus itu lek gak solawatan yo tas. Yo sakit-sakit paman ditakoni bingung maneh. Solawate kaya apa yo? Sampeyan gak ngerti wis. Solawate kaya apa yo? Tasbih kaya apa ya? Nah itu sudah di luar mala taqata lana. Itu sudah di luar kemampuan kita. Yang jelas bersolat dan tidak ada keterangan solawatnya kayak apa. Ya bebas mau-maunya malaikat. Tasbihnya iya juga. Wa nahnu nusabbihu. Begitu niku kudu jelas niku. Maka ngaji ilmu niki wajib, Pak. Oleh apa? Barang bener iso gak bener gara-gara salah Pak. Salah kala pahami gak tepat, gak memahami konsepnya gitu. Sampai dikatakan malaikat itu pensi, malaikat Jibril mulai Quran wis 30 juz. Lek modon maneh malaikat iki ana 45 nanti. Nabine sapa? Iya, masa nabinya Pak Suryadi? Gak mungkin deh. Iya gitu nggih. Semoga manfaat. Pokoknya ngaji jangan berhenti. Golek ilmu itu sampai dalam. Insyaallah panjenengan akan ayem adem mergoda dalam. Lek ngambang-ngambang iki kok gak jelas. Ya. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.